Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Revalina Barita dari kelas 4B dengan NPM 231063110041. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah filsafat. Nah, jawaban soal nomor 1 yaitu demokrasi pendidikan dalam PAI. Nah, menurut John Dewey, dalam demokrasi and education, pendidikan seharusnya menumbuhkan partisipasi dan kebebasan berpikir. Dalam konteks PAI, pendekatan demokratis bisa dilakukan dengan mengajak siswa terlibat dalam diskusi nilai-nilai Islam yang aplikatif. Nah, sedangkan menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, guru PAI perlu memahami karakter siswa dan memberikan ruang dialog agar pembelajaran lebih hidup dan tidak otoriter. Terus jawaban soal nomor 2 yaitu Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menekankan bahwa proses pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan tidak memaksa kemampuan anak. Nah, pendekatan ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks. Nah, penerapan konsep ini di PAI bisa berupa penguatan karakter melalui pembiasaan adab dan menanamkan nilai secara perlahan dan mendalam. Selanjutnya jawaban soal nomor 3 yaitu integrasi ilmu dan agama menurut Syekh Naqib Al-Athos. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Athos dalam Islam and Secularism menjelaskan bahwa pemisahan ilmu dan agama adalah warisan barat yang harus diluruskan. Dalam Islam, semua ilmu seharusnya berlandaskan tauhid. Nah, dalam pembelajaran PAI, integrasi bisa diterapkan melalui tema lintas mata pelajaran. Misalnya mengaitkan konsep sholat dengan disiplin waktu dalam matematika atau IPA. Jawaban soal nomor 4, keteladanan guru dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa guru adalah figur rohani yang wajib menunjukkan akhlak sebelum ilmu. Nah, dalam kondisi saat ini, ketika banyak guru kehilangan wibawa karena perilaku yang kurang baik, nah maka pembelajaran PAI perlu menekankan keteladanan secara nyata, bukan hanya ceramah. Guru sebaiknya hadir sebagai suri teladan yang jujur, sabar, dan istiqomah. Selanjutnya jawaban soal nomor 5, Ahmad Hasan dan rasionalitas dalam agama. Ahmad Hasan dalam majalah Al-Lisanul Arab yang diterbitkan Persis menekankan pentingnya nalar dalam memahami dalil agama agar umat tidak taklid buta. Nah, penerapan dalam PAI adalah dengan memberi ruang kepada siswa untuk mengkritis pemahaman keagamaan melalui debat, forum ilmiah, atau proyek tafsir. Nah, ini membiasakan mereka berpikir logis dalam bingkai iman. Selanjutnya jawaban soal nomor 6 yaitu Fazlur Rahman dan pembaruan pemikiran Islam. Nah, Fazlur Rahman dalam Major Themes of the Quran
menawarkan pendekatan tematik dalam memahami Al-Quran agar relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, dalam pembelajaran PAI, pembaruan kurikulum bisa dilakukan dengan mengangkat tema-tema sosial seperti keadilan, lingkungan, atau teknologi. Dengan begitu, nilai Islam terasa relevan dan membumi di kehidupan siswa. Nah, jawaban soal nomor 7. Tujuan pendidikan dalam pandangan Al-Farabi. Nah, Al-Farabi dalam Al-Madinah Al-Fadilah menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bijak dan mulia, bukan sekadar cerdas dan secara intelektual. Nah, kurikulum PAI idealnya mengembangkan potensi ruhani dan sosial seperti melatih empati, kerjasama, dan keikhlasan. Dengan begitu siswa tak hanya pintar secara akademik, tapi juga matang secara spiritual dan emosionalnya. Nah, selanjutnya itu jawaban soal nomor 8, yaitu yang terakhir, kesadaran ilahiyah dalam pendidikan. Menurut M. Amin Abdullah, dalam Islam sebagai ilmu kesadaran transendental adalah kesadaran akan Tuhan sebagai pusat nilai yang harus menjiwai semua aspek kehidupan. Nah, dalam pembelajaran PAI, guru bisa mengajak siswa untuk melihat kehadiran Allah dalam setiap aktivitas, seperti menyambungkan kegiatan sehari-hari dengan nilai keimanan melalui refleksi, terus tadabur alam, dan penguatan makna ibadah. Nah, jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.